Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngobrolin satu buku. Ini bukunya, judulnya Building a Story Brand. Ini dikarang oleh Donald Miller. Buku ini saya rekomendasi banget untuk para pebisnis yang seringkali mereka lakukan yang seringkali salah dalam berbisnis. Yang sering saya lakukan dulu juga adalah kita bawa satu pesan itu nggak jelas, ketidakjelasan. Ini masalah yang sangat krusial di bisnis. Kenapa? Karena kalau story atau pesan kita itu nggak jelas, kita akan menghabiskan banyak sekali dana atau biaya. Contoh saja dulu, misalkan saya selalu beranggapan bahwa website itu harus bagus, harus cantik, harus modern, terus atraktif gitu. Ternyata dalam kenyataannya website orang tuh nggak membeli cantiknya website, tapi dia membeli kejelasan pesan atau apa yang mau disampaikan oleh website itu. Makanya banyak sekali orang yang beriklan menghabiskan puluhan juta yang pada akhirnya gagal, dan dia tidak tahu masalahnya. Masalahnya bukan pada iklannya sebenarnya, tapi pada pesan-pesan di websitenya. Terlalu banyak distraksi yang membuat orang nggak jadi beli. Nah, buku ini memberikan gambaran lebih besar bagaimana kita membangun brand supaya customer itu mendengarkan atau pada akhirnya membeli produk kita. Kalau dilihat dari covernya ini sebenarnya kelihatannya tebal gitu. Ada sekitar 200-an halaman, 130-an halaman. Tapi ini simple banget sebenarnya buku ini. Dari sini aja, sebenarnya kesimpulannya dari sini. Use the 7 element of great storytelling to grow your business. Kita hanya perlu menggunakan 7 elemen dari buku ini, yang dijelasin dari buku ini untuk menumbuhkan bisnis kita. Dan 7 elemen ini adalah 7 elemen yang diambil dari cara bercerita atau storytelling. Nah, jadi kalau ini apa istilahnya, Donald Miller tuh menyebut 7 elemen itu sebagai story brand framework gitu. Jadi framework yang dia pakai untuk menumbuhkan brand apapun, entah itu brand jasa, brand produk kosmetik, produk kesehatan atau apapun itu. Dia tokoh-tokohnya adalah 7 elemen ini. Nah, 7 elemen ini sama kayak kita nonton film sebenarnya. Kalau dibuat dalam sebuah ringkasan itu, buku ini hanya ngejelasin 7 elemen dari cerita. Yang pertama itu karakter. Jadi kita harus nentuin karakter, target market kita siapa. Terus has a problem, karakter yang punya masalah, kemudian ketemu sama petunjuk jalan atau yang memberikan dia arahan. Kemudian dari ketemu orang itu dia punya rencana, ada call to actionnya, kemudian membawa orang ke kesuksesan dan menghindarkan orang dari kegagalan. Contoh misalkan gini, jadi 7 elemen ini begini, saya sebutin ulang ya biar agak jelas. Karakter, masalah, guide atau petunjuk jalan, plan, rencana, aksi atau call to action, terus goal atau kesuksesannya, dan kegagalan yang dihindari apa. Jadi 7 elemen ini aja. Jadi kita kalau bikin brand itu kita hanya butuh menjelaskan 7 elemen ini. Kalau kita udah bisa ngejelasin 7 elemen ini, brand kita akan sangat mudah diterima oleh pelanggan, akan cepat dimengerti apa yang kita lagi jual, dan mereka juga akan langsung bisa merasakan manfaatnya. 7 elemen ini dia diambil dari storytelling tadi saya bilang. Dan kalau kita ngelihat semua film pasti ada 7 elemen. Kalau di sini contohnya misalkan film Hunger Games. Film Hunger Games ini ada karakternya Katniss,
Itu pertama, ada karakter. Kemudian problemnya apa? Problemnya adalah dia harus survive. Nah, dia nanti akan ketemu guide-nya atau petunjuk jalan yang ngasih bimbingan gitu. Nanti dia ketemu Haymitch. Nah, dari Haymitch ini dia dapat plan atau apa namanya itu, ada rencana yang dia pakai untuk bisa berhasil. Nah, kemudian mereka call actionnya apa, di berkompetisi di Hunger Games itu, di gamesnya itu, sehingga dia nanti akan menemukan kesuksesannya ya dia hidup dan bisa menyelamatkan distrik 12. Kegagalan apa yang dia hindari? Kegagalannya ya mati atau enggak hancurnya distrik 12. Jadi 7 aja elemennya. Contoh lain misalkan film Star Wars. Star Wars itu ada karakternya Luke satu. Problemnya apa? Harus mengalahkan Empires. Nanti dia akan ketemu sama guide-nya atau petunjuk jalannya adalah Obi-Wan Kenobi atau Jedi. Nanti dia akan ketemu plan-nya. Plan-nya adalah trust the force, mempercayai the force sebagai jalannya gitu, plan-nya. Baru dia beraksi, bertarung, mengalahkan empires. Untuk elemen keenam adalah rebellions itu bisa menang, dan hal yang dia hindari adalah rebellion itu hancur. 7 elemen aja. Nah, apa istilahnya itu, cerita-cerita seperti ini, 7 elemen ini, framework ini kita harus terapkan ke dalam bisnis kita. Kalau kita bisa menemukan 7 elemen ini, maka akan dengan sangat mudah kita mengkomunikasikan produk kita, brand kita kepada konsumen. Sorry ya, suara hujan di Lombok, lagi hujan hari ini. Nah, sederhananya seperti itu isi bukunya itu. Jadi bab demi bab itu membicarakan yang tadi 7 elemen itu. Misalkan ini bab karakter, kemudian nanti bab problem apa, kemudian apa istilahnya itu, guide-nya siapa. Jadi kesalahan bisnis atau pemimpin bisnis itu, dia menjadikan produknya itu sebagai pahlawan, kayak semacam dia datang sebagai penyelamat gitu. Nah, paradigma yang dipakai di buku ini adalah brand itu bukan pahlawan, tapi dia hanya sebagai guide aja, petunjuk jalan yang memberikan orang rencana. Jadi ada banyak teori-teori pengembangan bisnis yang mana yang dimulai dulu dari marketnya siapa, misalkan riset market. Nah, riset market itu sebenarnya kita nentuin karakternya siapa, target apa yang mau kita bidik gitu. Kemudian nanti riset problem itu nanti sebenarnya masalah yang dimiliki oleh si karakter tadi, hero tadi. Jadi dalam perjalanan sebuah brand, yang harus menjadi hero-nya adalah si pelanggan ini jadi hero. Nah, nanti kembali lagi pengembangan dari 7 building ini akan banyak berimbas dalam cara kita mendesain website, lebih simple, ceritanya apa, call to actionnya apa, kemudian apa istilahnya, kita memposisikan diri kita sebagai sebuah brand itu di mana, bahasa apa yang kita pakai, itu dijelaskan di buku ini. Itu saja penjelasan singkat, semacam overview dari apa namanya, building a story brand ini. Kalau mau coba lihat sebenarnya apa sih 7 elemen yang tadi itu, bisa nanti buka di storybrand.com. Jadi Brand Miller itu Donald Miller, si pengarang ini, ngasih kita semacam kisi-kisi di 7 elemen itu, kita bisa isi. Misalkan nanti karakternya siapa, misalkan saya jualan kosmetik, karakternya adalah seorang wanita umur sekian, yang tinggal di mana misalkan, yang punya masalah apa, nanti masalahnya dijelasin. Kemudian kita sebagai brand itu bertindak sebagai apa, guidance seperti apa, kita ngasih dia plan, rencana seperti apa, aksi yang harus dia tempuh seperti apa.
Nanti bisa dicari di situ. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Mungkin itu saja semacam pengantar untuk buku Building a Story Brand, supaya mencegah kita untuk terlalu menghabiskan terlalu banyak uang untuk mengkampanyekan sesuatu yang belum jelas atau nggak ditangkap dengan sempurna oleh pelanggan. Terus ya, sampai ketemu di review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.